Halo. Tumben kumpul bertiga langsung. On time. On time. Ora ono Biasanya telat-telatan meneh ya. tahu sendiri sing jago telat. Iya kan? Ya masalah iki apa? Dhewe kumpul biasanya siang. Mesti panas kok Des ngono. Ya sing dalan ngantuk. Lah saiki kan rodok peteng dolanan lampu meneh. Oh, iya. Dadi ning dalan adem kontak kabeh. Enak nek langsung kumpul bertiga langsung set. Ngono kan, langsung set. Apa? Aku ning Indomaret, bar kita susul. Oh iya, jalannya bengkok-bengkok sama sih. Ya. Oke. Part kemarin, Ini dia bahasa sih. part kemarin itu membahas Sekolah apa? Kerjaannya apa gitu. Nah, dari pekerjaan yang sekarang dijalani, yang dijalani sama kita nih, apakah sesuai nek ini nyaman atau enggak sudah dijawab. Iki rak nyaman. Pak Bos. Gajinya kurang Pak Bos. Ora, iki aku kerja. Ya kan pernah itu. Iya. Iya, Jadi Kok kon gawe anu lho surat lamaran aja kok. ya nek ditakoki nyaman opo rae kemarin sudah dijawab. Nah, dari kuliah ke pekerjaan jelas-jelas ora sejalan kabeh tiga-tiganya. Nah, kan? Tadi ngomong nyaman, Karena aku nyaman, ya. Karena enggak bisa sejalan karena ya kan? Nah, aku nyaman karena memang sesuai sama passion. Udah sih juga sesuai sama passion. Nah, tapi ada kesamaannya. apa kui? Kita semua di sini bekerja, ada yang sesuai passion, ada yang enggak karena apa? Happy. Nah, sesuai passion ya, ditanyain sesuai passion, kita mulai dari sing sebelah kanan sebelah kananku ya, ora sebelah kanan kalian ya, sebelah kananku deh. Kowe iki marketing iki sesuai dengan passionmu atau enggak? Sebenarnya wis iso ditebak sih dari obrolan kita kemarin. Sesuai passion ra? Sesuai. Oh, tenane ya. Nah, So kondi sesuainya aku. tebaknya mesti salah semua pasti. Kita Kenapa? rata kiri. Rata kanan ra ono? Rata kanan Arab. Tulisan Arab. Oh iya. Ini rata kiri. Rata kiri. Sip. Ya sesuai atau passion atau enggak sebenarnya kalau kita lihat dari sekolah, kita dari lain-lainnya, hobi dan sebagainya enggak. Cuman ternyata mau enggak mau dari kecil saya sudah belajar yang namanya sales atau marketing. Soko? Iya, ini kan dodolan ki. Pala udan. Bukan. Yo. Helm. Oh iya. Helm. Bentar ya. Oke, helm sudah aman. Aman. Hujan di luar, Ya, hujan rintik-rintik lah. air mengalir. Padahal sejak September. Yo wes to bener to. Lo kan biasanya sing Ya memang ini peralihan. Oh, pancaroba. pengalaman isu. Bahas itu buka ciduk malah. Iso iklim pengalihan itu. Cuaca pengalihan itu. Jadi balik lagi. Kenapa gue saya belajar dari di kecil sales. itu dulu ibu kan jualan gorengan. Nah, masuk ke warung-warung. Nah, jadi ibu yang nawari masuk ke warung. Nah, nanti nek sudah 2 hari atau 1 hari lah itu nanti saya ke warung ngitung gorengannya sisanya berapa, terus nanti dikasih gorengan yang baru lagi, yang sisanya sama uang hasil jualannya tak ambil. Itu dulu nggak tahu yang namanya dunia marketing itu seperti itu. Nggak tahu istilahnya jual barang lah, jual jasa atau jual produk lah. Tapi sebelumnya saja ini kowe iki pengen ke pekerjaan apa? Aku Heeh. pengen nih. Akeh sih saja nih, cuman saja nih aku pengen iki ning dunia musik. Oh, pengen jadi musisi. Bukan musisi sih, nek dulu Terus? musisi. Cuman
nek sekarang lebih pengen belajar di recording. Oh, di balik Nah, layar. lebih milihnya di situ. Jadi cari sound, cari Soulnya musik itu. untuk cari kita bisa cari vibe-nya, bisa cari sini Stereo. soundnya bisa kanan kiri Kanan, stereo. kiri. Iya, itu menarik itu. Karena sing tak lihat sekarang di TikTok, di di Instagram, pertama TikTok ya. Iya itu. Orang meh cah cilik meh sopo ya. Dolanan sound ki ketoke kok enak banget. Wong asal ngebutke ya ana sing enak ana sing ora. Iya. Ono sing on beat, Nah, ono tapi sing begitu akeh kok sing apa iki? Kok iso ya? Iki carane piye? Nah, kok dimudahkan dengan aplikasi, dimudahkan dengan yang namanya handphone, Heeh. kemudahan kayak gitu. Kok enak banget. Aku mau belajar kayak gitu enggak bisa. Kenapa nggak bisa? Mbah nggak ngerti mau goblok gue ya. orangnya ndak. Kurangnya ndak. Aku pernah nyoba itu. Karena mau biar apa lagi? Iya iya. Oh, aku terus. Malah aku Bojo pernah galak. Kuat dilakoni ya rak kuat ditinggal ngopi. Foto kabeh ya tulisannya. Apa rek? Iya, tapi kan aku udah berbeda. Maksudnya gini, aplikasi-aplikasi kayak drum di HP wis. Kan cuman kita mainin jempol gitu loh. Kenapa nggak mencoba itu? Terus kayak misalkan kita bikin irama dek tak terus habis itu pakai aplikasi gitar kan remixnya kan gampang toh. Kenapa nggak nyoba itu? Iya, Nyoba jadi buat belajar. Apa ya? Nah, Kayak kan nggak ada kata telat buat kayak belajar. enake saiki enak banget. Wong meh gawe lagu ya. Tangi turu, buka laptop, buka handphone, dadi unggah ning YouTube, unggah ning TikTok, unggah ning Instagram, tenang. Iya. Zaman biyen ae saja. Beda. Angel aja. Beda saiki platform wake. Ya, cuma Dulu kita masuk YouTube aja loh, kangen minta ampun. cuma kita tuh istilah dulu tuh masterpiece. Oh, ono ki sing jenenge prosesnya iki. Saiki Iya. instan. Iya, memang. Instan Ketemu. cepet. Sekarang lebih individu lah. Tidak enjoy gue ya. Ini. Besok mlebutin main yang tidak enjoy. Wah. Wes ngene. Wis terkenal. Wis tenar wis. Nah, kowe dari profesi sekarang sing mbok jalani karena ora sesuai Sing dengan marketing. Oh, tak ada yang sini. Profesi sing mbok jalani sekarang ini Hmm. kan ora sesuai dengan keinginanmu sing pengen jadi musisi. Apa sing mbok rasake? Hmm? Kowe ngerasa apa sih? Ngerasa beban kang, ngerasa aduh kok Mas nyambut kerja gawe ngene ngono. jadi yo Bayarane sak mene. jadi istilahnya cuman ya wis kerja ngono ki. Kerja saka awal bulan sampai akhir bulan terima gaji, gajine dientekke ning ndi mbuh wis bar. Gajimu tak ning ndi. Apa sing mbok rasake ketika kowe iki menjalani pekerjaan tapi tidak sesuai dengan passionmu? Jadi gini. Entak gajiku kuwi. Oh, enggak ngene lho. Apa sih Apa mbok ya? rasake? Meh apa jenenge? Karena dulu mau masuk ke dunia industri musik itu susah. Begitu sekarang sudah masuk di sini dan sudah berumur, ya akhirnya ya perasaannya ya biasa wae alias wis mati. Oh, Terus tak lakoni. ya wis Wis ya mati. wis. Tapi biyen awal-awal Nah, kok ngene sih golek liyane. Akhirnya apa? Pindah Dari kerjaan Perusahaan satu A, ke perusahaan B, pindah perusahaan C, karena dan sing jenenge iki meh semuanya yang namanya musisi itu namanya seniman. nah, idealisnya tinggi. Nek ndak sesuai dengan passionnya dia, ndak sesuai dengan keinginannya dia, Iya. ya cabut, oke. cabut. Nek ini cabut. Aku awal kerja kuwi nyales malah. 2000. Itu malah apa? Berapa Door tahun to yang door. lalu? Waduh, sesuai. Aku metu wis ra aktif ning Detak kuwi 2007, berarti 2008. 2008 lah. Iku malah sales door to door. Wah, luwih ngeri kuwi. Di balang sapu lah tenan. Dionak-onakke wong lah. Produk apa kuwi? Atraksi sirkus lah. Produk apa? Makanan. Wah, apa sih? Nah. Regulator. Regulator gas.
Oh iya iya Biden pernah cerita ya. Oh ngeri, cuma kerja 2 hari tok. Baru kecau lah aku. Untuk kerja meneh, ngelamar kerja meneh ternyata double-doublean. Bayar. Oh. Ah. Kuwi ndak sing kuwi mbek aku ning Metro. Ndak, Kuwi. beda. Oh, beda. Beda. Iki ngarepe nganu kok. Apa? Dealer Honda apa jenenge ning Kaligawe itu apa? Daerah Kaligawe itu apa? Ono? Nusantara kuwi. NSC Nusantara Ono Sakti. sekolah swasta iki lho. Oh, Jenenge Karangturi. itu 3, ini piye sih? 1. Tuhan Yesus. Jadi perusahaan habis regulator. oh, Oh, regulator kuwi. gas. Habis itu saya Perusahaan sing masuk. abal-abal. Nah, terus bar kuwi masuk ke Kuwi lho, sing advertising kuwi lho. advertising ya. Heeh to. Advertising sing ning Semarang Indah kayak. Spektra, Galio namanya gitu Spektra. ya. Heeh. Tapi itu gede. Gede, itu Perusahaan besar kan itu itu, nganu, kan? apa namanya? Salah satu pemegang sahamnya keluarga Jarum. Oh. Di situ ya, nah habis itu saya ada kerja, saya keluar dari sana kerja sebentar di entertain di IO untuk pameran Blueberry. Oh iya. Oh, iya. Nah, Oh iya bener. jadi Oh iya, aku sempat nge-MC beberapa kali. bar kuwi metu meneh karena perusahaannya pindah luar kota. Aku jadi kuli sound system. Konser berarti. Nah, terus dangdutan. Ora, ini ono kafe di acara lah kuwi. Oh. Dia melu masih Hakim. Oh, ini sing tebu seperti ini. Begitu aku kan gur nih. Nah. Terus ning isor, terus metu niku sing gowo aku. Besok tak cukup barangnya aku munggah nek cukup meneh muntah. What? Wih, keran. Ora kuat dengeran cerita iki. Ciling kan. So isuk mumbai nganti bengi ngenteni terus ngopi meneh. Jalan hujan tapi 2010. Iya, 2010 kata ya. Ya lumayan lah saya ketemu Betul. zaman sakmono. Iya. Aku 2010 kantor ning Jogja gaji 700.000 kok, Dik. Sebulan. Itu Jogja. sebulan bagi 25 hari. Piro? Ora ana 50.000 kok. Ayo. Tapi kan dia tak setiap hari. Iya. Terus bar saka kono Wes, Bu. Aku dodol. lali. Dodol TV. Oh iya. Nek kok ngrasa Dodol TV. dodol TV. Lah saiki rukomu iki kok ruko. Papa. Lamamu iki. Cekel koncoku. Tapi masih atas nama dirimu. Dia dihapusi. Telah. Enggak usah dibahas. Betul. Baru ki aku mlebu ning sing saiki. Berarti hitungannya sing sekarang itu 5 tahun udah jalan. Udah dari 2015. Dan saka 2000. Nek masuknya lo ya. Iya. Aku masuknya kerja di kerjaanku sekarang itu dari tahun 2015 bulan Maret bareng kayak gini. Wih, sampai sekarang 7 7 tahun ya, lah. 7 tahun. Nah, dari proses dari yang awal pertama kerja terus itu aku sempat seneng tuh pas di sound system. Misalnya Mergoni. musik ya. Nah, oh, sinau mixer iki koyo ngene. Sinau gawe vokal iki kok ngene. Ngetokke swarane, output input-e. Oh, kok ngene. Nah, kuwi. Tapi saya tak senenge kuwi apa? Kesel ya? Kesel. Berat beban Tapi tenan kan iki. gini, Sobat D. Saat ini kan pandemi wis hampir selesai. Ya. Kan konser mulai lagi. Heeh. Kepikiran nggak sih? Balik Ya lagi. kalau enggak gini lah. Kan tadi nyaman di sound engineering gitu kan. Itu kan ono. Pengen nggak sih kerja di setidaknya setidaknya bukan usaha tapi kerja di IO. Meneh. Pengen. Kan Sing sekarang yang berhubungan makanya kan sing biyen sing detak kuwi paling seneng aku. Sing biyen kuwi. Iya, dia seneng. Acara paling gede sing pernah tak gawe iki ning Bugos Cafe SPG punya party. Aku ngundang DJ siapa ya biyen iki jenenge aku lali.
di Jakarta gawe acara SPG sak Semarang kita invite pertama rokok. Wah, jos. Ngeri wih Pak, tenang. Nak daging, ngeri. Wah tenan. Iku wis acara Marlboro Rock sing ning Simpang 5. Sing ono riff, dewa, mbek slang. Oh. Wih, lah. Sing Tapi acara aku aku kuno. sing acara aku ning Pati Gudang Garing ki ndak kowe. Iya. Oh iya bener. Garam. Garam. Sekarang Aku soalnya seneng kok ngono. aku melihatnya ya, aku kan kerja di dunia wedding kan. Aku melihatnya WO, EO itu banyak bertebaran sekarang. Wah, kayak banget. Mau itu orang lama ataupun itu orang baru, wah kayak banget. Aku mikirnya, ya memang sih ini kalau di dunia pengusaha ini kita mulai dari nol semua gitu loh. Dan itu seru. Kamu harus jujur-jujuran regomu dhuwur. Orang itu nggak melihat soal harga, tapi ki melihat soal kualitas. Wes kowe iki arep regomu ndak nang kualitasmu apik, ya tetep laku. Arep regomu dhuwur, kualitasmu apik, ya tetep ayu gitu loh. Jadi ki kenapa kamu nggak mencoba untuk itu? Tapi tetap dan dirimu tetap bertahan di ya wes ning kantor wae. Berarti kan dirimu nyaman. Mungkin kan sudah nyaman. Sudah nyaman. Atau mungkin karena usia. Tapi kan dia single toh, Gus. Iya. Ya lebih larinya mungkin zona nyaman. Dalam artian zona nyaman, Wis wegah mulai tidak lagi mau dari mikir nol. yang lain. Oh, oke. Udah adaptasi menang lah ini itu lah. Kecuali ini loh ya. Nek ini aku seneng. Nah, nek ini aku seneng karena ini bisa tak lari ke kemana aja aku seneng. Gitu. Bebas. Jadi nek Denen bekerja tidak sesuai passion tapi ketika jenuh gue mengalihkan ke Sini. Sini. ke sini. Ke hal yang paling enggak isi ono hubungannya dengan passionmu dulu. Iya. Gitu. Gitu enak. Jadi ya tolong. Ya, tolong lah itu diklik. Loncengnya. Loncengnya diklik lah. Kok ya tolong. Nah, jadi sing rak sesuai passion karena sekarang sudah berada di zona nyaman, akhirnya ya wis rak ning ndi tapi ketika dia jenuh, dia bisa mengalihkan ke yang ada hubungannya sama passionnya dia. Ngono. Jadi yang semestinya saya belajar mixing lah. Sekarang aku belajar mixing video. Mixing musik ke Podo video. mixingnya tapi sing siji musik sing Video. video ya. Nah, selain ngono lah. Abang tetap dolanan mixing gitu. Iya, raketan tadi sprout lah. Tapi kan tetap ono sound-soundnya juga sing di Iya, ngomong wae. Nek gue oke. Nah, Aku kan dirimu udah dikerja di bidang passionmu gitu loh. Cek, aku yo bingung. Iki tenan passionmu. passion. Soko aku soko aku SMA pas diundang salah satu Kemarin kan udah dibahas. Yo maksudnya soko kui aku pas diundang ning radio terus melu Ijian. audisi terus coba-coba buat masuk apply ke salah satu radio swasta di Semarang sama pertamanya aku pengen masuk ke komunikasi ya karena kok jadi penyiar radio enak ya ngomong dibayar ngono kan jadi cuma sekedar ngomong sorry Aku pengumuman saja. What? Saya minta maaf sama seseorang perempuan, saya lupa namanya. Dulu yang ada di Solo. Jadi dulu saya cari MC tapi bukan penyiar radio dan ternyata dia penyiar radio. Jadi saya minta maaf. sopo Ono lah acarane Itu pas konser Ari Lasso mbek BCL. oh Nah, itu itu masih dia cerita. dia jadi MC-nya di sana. Terus ketemu sama aku, dibantu sama bosku loh. Ketemu sama aku. Aku cari MC tapi bukan yang penyiar radio. Terus dan Nopo Mas? Karena saya ndak cari MC yang dari penyiar radio. lah kenapa? Template soalnya. Bukan. Nek penyiar radio itu kan patokannya ini nih. Ngerti enggak? Aku punya istilah aku punya pemikiran nek iki ngene. Kaget aku ya kok. Kok nek aku sopo ngono iki ya Kayak anu, Cuk. Horor.
Berarti rasa wengi. Mr. Bandi. Ini di waktunya dia Jadi aku punya patokan bahwa kalau penyiar radio yang jadi MC itu gaya bicaranya dia itu mesti ke bawah. Oh. Gaya bicaranya dia. Mesti Polanya itu terlalu ke bawah. terlalu Nah, rapat tapi biasa. kalau memang MC tapi yang bukan penyiar radio, betul. dia bisa nganu. Nah, celutuan Nah, gitu kan. contoh ini bisa dia bisa apa kanan kiri kanan apa depan belakang atas bawah. Ya. Bisa kemana aja gitu. Oke. Aku cari yang seperti itu. Jadi bukan bermaksud untuk menganu ya. Underestimate penyiar radio. Nah, aku nyambung gonmu memang dulu memang ngono. Nek sekarang ora. Sekarang dulu. Iya memang makane. Apa jenenge dulu. Itu aku meluruskan yang sekarang kan, wong kan mesti lho kuwi kan biyen ya kan. Nah, nek sekarang memang beda sih. Dibebaskan. Eranya beda, mereka punya referensi banyak. Mereka bisa Generasinya juga beda. Beda, panganannya beda, teke beda kabeh. Setelah dia aku lanjut penyiar radio Oh. setelah setelah aku apply memang menjalaninya dasarnya aku seneng ngomong. Aku ning sekolahan we mesti diseneni guru terus. karena ngomong ngomong guyu. Berarti salah. rasan ngomong Berarti gitu. salah kedua aku saja. Memang seneng ngomong sih begitu masuk ke dunia radio melihatnya wah penyiar radio keren ya, pertama ini keren, cuman begitu terjun ke dunia radio ternyata susah juga ya, karena ngomong dewe, ngoperatori dewe, ra ono penontonnya. Ketika kita nge-MC kan iso berinteraksi dengan penonton. Nah, kan ora jadi harus membangun ning radio ki ono jenenge theater of mind. Jadi harus membawa pendengarnya kui masuk ke dalam obrolan kita membawa suasana misalnya malam ki kudu seperti apa obrolannya koyo piye. Susah sih, sebenarnya susah. Sebenarnya nggak segampang orang mendengarkan dan melihat. Sama iki apa sing pernah mbak kandang ini aku Apa? tata bahasa antara 0 sama 0 itu beda. Iya benar. Iya lah. Heeh. Dia. Benar. Grammar lah. Jadi untuk ngomong 0 tapi kosong. Untuk ngomong kosong tapi kudu 0. Angka lu ya. Contoh. Angka. Yo nomor handphone. Oh, bukan berarti kirim ke 0812. silakan WhatsApp ke sini misalkan. Bukan 081 enggak 081 berarti. tapi 0812. Begitu. Tapi kalau 200 ngono di voucher 200 boleh. Iya. Oh iya. Loh, kan tapi kan ono sing 200, Oh. ono sing 200. Oh, misal 081 200 berapa gitu. Gitu. Jadi rak kudu diwaca satu persatu. Misal 081 20059 sekian. Boleh seperti itu, boleh dibaca yang waduh. Semesta. Nah, sesuai passion ya sesuai passionku. Memang pengen di dunia radio. Meskipun kuliahnya nggak sempet sih di bidang komunikasi. Nah, terus Nen kan ketika jenuh di pekerjaannya yang tidak sesuai passionnya, ngalihinnya nih hobi yang sesuai passion. Nah, aku pertamanya juga bingung karena pasti setiap orang meh bekerja sesuai passion, meh orang sesuai passion pasti ada titik jenuhnya. Iya. Nah, ketika titik jenuhnya ini pertamanya aku bingung, stres pasti aku harus melimpahkan kemana, ngono kan? Tapi aku yakin setiap orang pasti punya kayak passion, hobi kan 11-12 ya kan. Nah, punya hobi yang enggak satu. Mosok kowe hobimu cuman apa ngomong ning ngarepan mic, hobimu cuman musik, pasti ada hobi-hobi yang lainnya. Ada lah. Iya, makane to. Ada lagi apa? Kan aku ngewan ngomong gitu. Hargai lah. Ngono nek aku mensiasatinya dengan senang musik, ya wis nyanyi ning kamar mandi. Nyanyi. Nyanyi ning Aku kamar tapi mandi. kok kepikirannya mau ya? Kayak Apa? ngomong 200 kan. Heeh. Apa nih sing 200? Loh, enggak, pengejaan. Heeh. 200 itu boleh, tapi nek 0 enggak boleh kosong. Kosong. Berarti nek aku ngejane enggak 081. Misalkan ya 081 22 7 berapa gitu. Nek aku ngejane 81 juta 227
458 ngono entuk ora? Aduh ya Allah. Piye kuwi langsung ruwet lho kene kuwi. Kayak gambar ruwet. Ya sing edit kayak gambar ruwet langsungan. Semumet langsungan. Ya, Nah. terus. Lah terus Aku kali gini ada hobi lain, nyanyi, masak, Nyanyi kok. nyanyi di kamar mandi. Itu cerita dari saya teman-teman. Terus Godese, ini sebenarnya dia yang lebih menarik. Iya sih. Nah aku kan kayak sepintas lewat ngono kan, karena aku hanya keluar dari dunia yang Kejenuhan ya? kejenuhan. Itu cuman setahun lebih. Apa kayak Refreshing, healing aku healing. kayak konco kenal langsung. terus baru balik meneh Balik karo meneh. mantan ya kan. Jadi hanya sekedar lewat. Kayak aku soko ning Semarang. Balik apa? Ya ya mama What? mantan pekerjaan Mantan tadi. kerja. Kayak aku sama Semarang, Iya, iya. terus ning Jogja kan balik meneh ning Semarang. Nek Kok dia kan Jogja? iya memang kan. Anda kan di Jogja. Ya udah. Masih di Semarang deh. Loh, kan iya. Loh, masih berhubungan baik dengan mantan itu. Silaturahmi, menjalin Silaturahmi. Nah, dan menarik karena dia itu bertahan Rumah tangga mulai pecah. Ora bojoku ngerti. Oh iya. Nek Dek Nenki bertahan cukup lama banget deh. Di Koyok- sana nggak nyaman, di sana nggak nyaman. So, podo koyo kowe, cuman kan kowe kepentok sama Butuh. ya umur. Iya. Nah, berarti Kebutuhan. berarti umur dhewe piro ya? Aku ya kaget ada Kok bisa ini? 2000. Enggak, aku mikirnya gini. Jadi 2002 ya, 22 ya. Heeh. Lah nek dikurangi 1900 sekian, lah kok sama ini ya? Ada nih. Aku yang mikir, kok umurku kok 26 terus. Gimana Kak? Dan tapi ya karena wis nyaman-nyaman wae karena ya wis mau bekerja apalagi Berarti kan selain jadi pasrah dia. nyaman karena lingkungannya kan. Bukan Karena keadaan. keadaan juga. Karena keadaan. Nah, sekarang hepeng juga. cerita nih Dek Nenki. Yo, yang part kemarin dia kan wis cerita kalau dia Sempet kantor. pernah ngantor gitu, tapi enggak sebentar loh. Suwi loh. Pirang Nah. tahun ya? Aku kantor ki 2000. Dewi lulus itu tahun 2009 ya. Sampai 2009 ngantor di Jogja itu 1 tahun. 2 tahun resign 2010, 2011 ngantor lagi di Semarang. Dari 2011 sampai 2018 kemarin baru resign. 7 tahun. Itu ngantor jadi admin dan nggak bakal naik. Oh iya. 2011 sampai 2018. 2018 ya. Benar. Ngantor jadi admin dan nggak bakal bisa naik jabatan. Itu yang bikin jenuh, tapi ya tak lakoni. Karena bi Pandangan orang bukan karena pandangan orang, tapi tanggung jawab sebagai laki-laki. laki-laki yang punya pacar yang bakal tak nikahin. Oke. Masalahnya gini, ketika kita aku sendiri udah komitmen sama cewek, ya wes. Berarti kan aku tanggung jawab dengan biaya nikah, wes simpelnya gitu lah. Lah nek saiki aku rak kerja terus sing bayarin nikahku sapa? Gitu lah, wong tuaku tak jagake wong wis pensiun. Apa meneh mbek mantanmu sing biyen ya? Walas, Lalang. tak sakit. Aku bersyukur untuk sing iki. Larang Jon tenan wis Jon. Sumpah wis. Tak ceritani kok piye? Aku ngerti ceritane. Salah lah. Suwi ceritane. Nek dirimu ora kerja, lah kok sing biayai Nikah sapa? nikah sapa? Iya. Ada kami. Itu udah apa centang biru OJK. Ada kami tetap. Ada kami. Terus. Terus akhirnya ya udahlah. Aku kerja. Terus akhirnya 2018 itu kan kami udah nikah, udah punya anak. Domi itu yang anak pertama. 2016 nikah, 2017 anak lahir, aku ditantang sama istri. Kita hidup bertiga. Ini nggak mungkin kita makan dengan salary papa. Karena salary waktu itu UMR. Denen bener-bener UMR soalnya. Iya. Ora ono tambahan. Nggak ada. Ya hanya Podo mbek sing kuwi to. ada tambahan itu uang makan. Waktu itu 10.000, uang makan itu mingguan dikasih. Jadi UMR plus uang makan 250.000.
Tapi cek mending dekne lho ketimbang dhewe sing ning perusahaanku ya kan. Aku ora ana uang makan waktu itu pas bekerja bareng mbek dekne. Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur. Nah, Tapi yo nek ngomong apa jenenge apa untuk Apple? bener, ijek mendingan beruntung kowe. Kita uang makan ra ono. Uang bensin yo babuk lah ya. What? Babuk padha wae karena bensin ki mingguan ngeklaime. Berapa yang kita keluarkan yo kuwi yang bakalan kita terima. Terus UMR wis. Nah, nek ning tempatku yang dulu itu ada yang namanya insentif dan lain sebagainya. Di sana dapat insentif kalau kita sudah jadi pegawai tetap ya. Nah, waktu itu kita masih jadi Lah, itu kan karena pegawai training. Lah aku udah 8 tahun di situ. tak muda-muda. Nggak naik itu karena UMR Semarang Oh. naik, gaji ikut naik. Dan gajine ngikutin UMR naik kota. gitu. Jadi ki ngerasain terus selama 8 tahun ini malah curhat jadi. Ora apa-apa. Jadi selama 8 tahun itu ya udah admin dan mentok itu di situ. Jadi pegawai di situ maupun sales maupun admin ya udah seumur hidup di situ ya udah di posisi itu. Kamu nggak mungkin jadi S01 supervisor gitu nggak mungkin. Apalagi area manajer area sama sekali nggak Lah mungkin. rupa. Karena prinsipnya ownernya itu yang namanya supervisor itu diambil dari luar. Jadi Oh. bukan nguji yang dari dalam untuk naik, itu enggak. Tapi ngambilnya dari Orang luar untuk masuk ke lowongan supervisor. Cuma kan aku ngerasain, ya ampun, kok gini ya. Terus nyonya nantang itu gitu. Kita nggak mungkin hidup dengan salary-nya apa gitu. Nah, begitu ada omongan seperti itu yang terlintas di pikiran, Terus mikir banter, wih, telung sasi ya aku mikir banter, tenan. Rasain gini, wes ora tekan-tekan lho mikir, banter ora tekan-tekan ra ono ujunge gitu loh. Jadi rasain gini. Ketika itu tuh yang tak rasain ya. Nyonya ki nantangnya gini. Ini mau hidup pakai salary-nya papa atau mau hidup dengan rezekinya kita. Itu dua pilihan yang sangat berat. Yang pertama gini. Terus aku balikin pertanyaan lagi ke Nyonya. Lah, kalau rezekinya kita itu pakai apa gitu loh. Terus Nyonya bilang gini. Lah Bapak kan masih bisa muter. Mama masih punya JC dan Agustina. Apa kita nggak bisa hidup dengan itu? Terus aku mikir bener waktu itu. Karena apa? Karena aku terlanjur nyaman dengan lingkungan kerjanya, bukan dengan salary-nya, bukan dengan atasannya. Sorry bos. teman-teman. Sorry bos, aku ngomongnya aku rasa seneng karo kowe. finally saya punya teman. Bos. Terus akhirnya 3 bulan aku ngajuin surat resign. Hmm. 3 bulan aku ngajuin surat resign, ora digagas. What? Terus bulan berikutnya, bulan keempat aku ngajuin surat resign ditanting gini. Diomongi bahasa Jawa aku sampai inget sampai sekarang. Kowe arep motret. Kowe resign ki arep ngopo? Terus aku bilang, mau berkarya sama Nyonya. Sama motret, Pak. Jawabannya ini. Lah motret lah berkarya ki apa rezekimu ki luwih iso luwih gedhe saka gaji saka kene. Aku mau menentok tak tinggal metu. Sadis ya. Wis kuwi ya, wis baru kuwi aku hanya batin one day. Kendaraan sing mbok tumpaki kuwi padha karo kendaraan sing tak tumpaki. Dan akhirnya 2020 terbukti. Kapok kowe, Bos. Langsung lo jejar ke bos piye? Wingi ketemu sombong saiki. Diomongi ngono karo bos. Tak sari yo kudu to. Lho kowe ngopo su? Terus bos to, ngopo su? Lho aku biyen pas metu saka perusahaan gue ya di ora se atas kuwi sih, cuman berpesan. Kowe metu saka kene aja di gembel ya. Terus akhirnya ya itu aku 2018 benar-benar pure profesional sebagai fotografer wedding sih awalnya. Ngerti gak? Aku berpikiran kok ngono. Heeh. Iki gede. Aku meh buktikin nek bose iki bahwa aku iso. Ya emang kudu ngono. Iya. Kita harus punya kayak makanya iki aku cek golek istilahnya piye? Apa namanya?
batu Step by loncatan. step-nya. Yang namanya kita mau sukses itu kan bukan dari dilihat kita dari sukses atau tapi kan perjalanannya. Iya. Prosesnya yuk loro tenan tak Step by loro. step. Dan itu kita keluar bener-bener keluar dari zona nyaman. Orang ngerti apa ini. Skonol lah istilahnya. Iya memang. Wih. Kalau nyonya itu bilang hasil itu bisa mengkhianati sebuah proses. Tapi proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya. Nah saiki gini, prosesmu instan. Hasilnya instan. Hasilnya ya tetap nggak bakal long last gitu loh. Tapi kalau prosesmu tiba tangi selama bertahun-tahun, hasilmu ya bakalan bertahan lama. Itu sih. Survive ya. Ya, Jadi ketika bisa, kamu ya. jatuh lah, aku pernah bikin kayak gini. Hmm. Ngapa aku nyerah itu kan gitu. Aku pernah gitu loh dibayar. Motret pertama itu dibayar berapa ya dulu? 150.000 2 hari motret. Masa Iya. Itu akad sama wedding. Itu aku ikut orang. Aku ikut orang. Ya, Ada jadi freelance foto gitu kan. Dibayar 150.000 2 hari. ikut tim produksinya dia berarti. Dan itu filenya di cut paste. Jadi aku pakai kameraku, pakai memoriku, pakai flashku. Tapi ketika nyerahin kan memori tak kasih. HP. Iya, tetap lah. Kembali ke aku kosong. Kosong. Lah, aku mikir ya Tak ampun video, kok tak segitu. video. Aku nggak punya portofolio kan. Iya. Nah ini ngapain? Dan kalau aku di cut paste, kalau yo ya tata keramannya ketika kamu beli something sama orang, kamu harus beri harga mahal kan. Iya, karya. Maksudnya walaupun karya itu jelek, nyatanya ya mbok cut paste. Kalau karya itu jelek, ya wis tambah balik, rasa bayar apa-apa. Ya sih, nek deknen apa jenenge? Banyak orang sing memulai sebuah pekerjaan dari passion itu menjadi pekerjaan atau menjadi penghasilan tetap, kebanyakan berawal dari pendapatan yang kecil. Denen pernah mengalami, aku pun juga sama pernah mengalami. Pertama kali masuk ke dunia radio, audisi, ada 3 yang keterima, angkatanku barengan 3. Mereka berdua itu dikasih jadwal tetap. Seminggu pasti ada jadwalnya antara 1 atau 2. Ya kan? Nek aku dapatnya sebulan sekali. Sebulan sekali weng. Kalau bisa dapat 2 kali itu kalau ada minggu kelima. Oh. Baru aku bisa dapat 2 kali dalam sebulan itu. Itu ya di kantor yang ini. Di kantor yang sekarang ini, di radio yang sekarang ini. Jadi semuanya mulai dari nol, sing aku ndak tahu dunia broadcast seperti apa. Terus belajar tentang produksi, editing dan lain sebagainya. Disitulah setiap kita bekerja dengan passion kan mesti kan melalui beberapa proses belajar kan. Jadi itu nggak ada sing rugi sih ketika kalian itu menekuni profesi yang sesuai dengan passion kalian. Gitu. Kalaupun pada akhirnya kepentok dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion kalian, ya bagaimana caranya supaya kalau memang wis benar-benar wis pasrah wis dengan keadaan yang sekarang, ya wis ono pekerjaan iki. Ya, tapi syukuri gitu loh. Syukuri dan jangan ngeluh. Nah, ketika kamu sudah mulai ngeluh gitu kan, ya alihkan ke hobimu yang lain. Jadi nggak ada salahnya ketika bekerja tidak sesuai dengan passion. Ini kita bukan terus menjudge orang, "Yo gue kerja kudu sesuai dengan passionmu." Gitu. Masalahnya berat juga loh. Jujur kerja dengan passion, makanya menurutku sendiri Beban? kadang itu jadi beban. Sekarang soalnya gini, kita udah menikmati misal aku Sebentar. Kerja dengan passion itu beban. Bebannya di misal aku kan aku mau trade berat makanya gini, aku tonnya gini, ada warnanya dan lain-lainnya, karakterku gini, otomatis kan aku mikirku orang hire aku karena jatuh cinta dengan karya. Tapi ada juga yang orang datang, "Mas, aku fotonya kayak gini." Dia ngasih portofolio fotografer Indonesia lah, terkenal di Indonesia. Fotografer lain mirip kayak gini. persis ya malah. Nah itu kan jadi beban.
warnanya harus kayak gini. Karena setiap orang punya karakter dewe-dewe. Nah, karena setiap orang mau mengabadikan momennya itu kan dengan Perfect. lah ketika aku disodorin Mas, aku fotoin kayak gini, harus kayak ini, berapapun tak bayar. Aku hanya mikir, nah kenapa aku nggak pakai fotografer itu, kenapa pakai aku, apa karena aku murah? Tapi ya udahlah, kita ambil lah. Karena apa? Ya sekarang gini, nggak menafik juga itu loh. Iya. Selama itu masih di rulku. Jadi kan aku sekarang sejak 2019 kan emang ambilnya pre-wed sama pre-suite. Aku nggak ambil wedding resepsi itu loh. Ya udah. Cuman aku yang dapat family. Privilege. Jadilah temannya dia biar jadi privilege, biar mendapatkan privilege. Sama beauty pun itu beauty fashion gitu kan, malah seringnya aku emang beauty fashion gitu. Beauty. Best. Jadi kadang ya bebannya di situ ketika orang menuntut lebih, sedangkan kita maksudnya karakter kita emang udah terbentuk kayak gitu ya berat gitu. Tapi intinya orang yang kerja dengan passion itu Bukan berarti terbeban dengan karakter yang kita bawa itu bisa berbeda sama orang. Iya, soalnya kan kita biasanya orang yang bekerja dengan passion kan banyak berhubungan dengan orang luar gitu loh. Makanya kayak Iya, benar. nggak cuma berhubungan dengan komputer, maksudnya nggak cuma berhubungan dengan benda mati. Kita kan seringnya berhubungan dengan orang luar. Tapi aku sendiri bersyukur ketika aku terjun ke dunia profesional fotografer gitu. Dulu aku ngomong susah, ngomong sama orang lain dan baru kenal itu tuh wah Memulai susah banget. Dan sekarang mau nggak mau, maksudnya sejak 2018 kan ketemu klien baru, orang baru itu kan mau nggak mau membuka omongan. Dan dia tuh dulu kalau ngomong sama orang baru kiku. kabar kiku. Kiku tenan wis. Jadi ngurus salting piye ngono ki lho. Jadi sekarang ki yo wis ketika ketemu orang baru berani ngorek kehidupannya mereka berdua. Ya jadi kan ketika ketemu klien kan nggak langsung di TKP jebret gitu kan enggak. Beberapa hari sebelumnya ngobrol bareng terus akhirnya aku kebiasaan untuk ketemu orang baru. Jadi sedikit lebih open mind, open mouth gitu untuk membuka omongan, membuka mulut itu sekarang lebih mudah gitu loh. Ya puji Tuhannya itu sih. Dan itu sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih. Nah, istilahnya dijalani sampai sekarang Iya, dan itu lancar semua. Puji Alhamdulillah. Tuhan. Nah, aku nyambung ke DC mau kan ada beban. Aku juga ada bebannya adalah Bekerja dengan passion ada beban. mesti ada bebannya itu ketika Tapi aku gak takut. aku pengen sharing. Iya. Pengen sharing. Jadi bebannya ketika kan kita sebagai menyebutnya adalah penghibur ya kan. Nah, kira kita sebagai PSP. Entertain itu. Sebagai penghibur kan ada kalanya kesel, ada kalanya ada masalah dalam kehidupan, dan itu kan harus pintar-pintar buat menyembunyikan. Dan itu bukan hal yang mudah, karena ketika kita siaran itu suara harusnya kelihatan buat orang sing peka. Ya, kelihatan ceria atau sedih atau piye. Jadi belajar buat bagaimana caranya tetap terlihat fine di udara, di radio, padahal saat itu memang ada semeraut, otaknya bulat, nggak ada masalah apa gitu. Itu jadi beban karena gimana caranya tetap sesuai dengan karakter kita yang kita tampilkan di pendengar radio kan sama kayak entertain kan, artis atau MC atau siapalah Harus bisa menghibur. orang nggak peduli. Oh, jono masalah lagi, dasi ngeluh ki. Bete Begitu tampil, Ya wes lengah. ini harus senyum, suara harus ceria. Padahal bareng backstage kan Anjing banget. gitu ya. Jadi sharing kita di hari ini duduk maneh. Musim hujan ya. Sharing kita di session kali ini part apa session tak enak banget. Ya pokoknya tentang bekerja dengan passion sama kita bekerja bukan sesuai dengan passion. Nah, jadi tidak mengharuskan kalian buat bekerja sesuai dengan passion,
semua pilihan ada di tangan kalian, plus minusnya pasti ada. Karena Ya. passion itu adalah hobi. Nah, Dan hobi itu adalah dan passion itu bisa jadi cuan. karena cuan itu belum tentu hobi. Oke, lanjut part berikutnya. Wah, besok lagi.